Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11, MIPA 1 dan MIPA 2. Ya, insyaallah, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam PJJ Akidah Akhlak kelas kalian ya, di mana di sebelumnya sudah kita sama-sama kaji, sudah kita pelajari tentang pengertian taubat, kemudian hakikat bertaubat ya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan insya Allah kalian masih ingat ya apa itu taubat, pengertiannya sudah paham ya. Kemudian juga tentang hakikat taubat seperti apa sudah kalian pahami. Dan sekarang kita akan lanjut pada pembahasan tentang syarat-syarat taubat ya. Syarat-syarat taubat. Dan mari sebelumnya kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baikkan sekalian, sebelum dilanjut tetap diingatkan untuk kalian semua karena masih dalam kondisi PPKM COVID-19, kalian tetap wajib untuk mematuhi protokol kesehatan 5M dan 1D ya, yang harus kalian senantiasa taati dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan lanjut tentang syarat-syarat taubat. Sebelum dibahas lebih lanjut, ini ada pendapat atau qaul dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Imam Nawawi ya. Ibnu Qayyim dalam qaulnya mengatakan bahwa sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda ya. Jadi di sini dikatakan kalau setelah perbuatan dosa harus segera bertaubat dan tidak boleh ditunda. Juga kaulnya atau pendapatnya Imam Nawawi rahimahullah juga sama ya. Dia mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat atau wajib ya. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Baik itu dosa besar atau dosa kecil. Di dalam Islam, kewajiban bertaubat itu adalah segera. Fafirru ilallah. Segera lari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kaulnya Ibnu Qayyim dengan Imam Nawawi sama ya. Ketika berbuatan maksiat dosa, maka wajib segera bertaubat dan tidak boleh ditunda-tunda. Oke. Dilanjutkan. Kemudian syarat-syarat taubat nih ya. Syarat-syarat taubat yang pertama adalah Islam atau beragama Islam. Kalau orang kafir ya tidak menjadi syarat ya, orang yang dia kafir ya. Jadi kalau mau taubat adalah kita beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah menyesali dosa-dosa yang kita lakukan atau an-nadam namanya ya, an-nadam ya. Menyesali dosanya, menyesali dosa maksiat yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menyadari kesalahan atau mengakui dosanya ya. Sadar bahwa dosanya atau salahnya dia lakukan, menyadari ya. Kemudian yang keempat adalah ikhlas untuk taubat ya, ikhlas melakukannya. Bukan untuk kepentingan ria atau untuk kepentingan dunia. Jadi ketika mau bertobat, ikhlas semata-mata untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena makhluk atau manusia atau kepentingan dunia. Kemudian yang kelima adalah memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar ya. Memperbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim diperbanyak ya. Sebagaimana yang Rasul contohkan, Rasul juga dalam sehari semalam minimal dia atau beliau beristighfar sebanyak 100 kali ya.
itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita semestinya harus lebih dari Rasulullah ya. Kalau Rasul aja yang maksum dan dijaga dari dosa aja beristighfar 100 kali, semestinya kita semua ya harus lebih dari 100 kali dalam sehari semalam untuk beristighfar. Kemudian yang keenam, berjanji tidak mengulangi lagi ya. Jadi promise ya, promise dan azam, berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama yang kita kerjakan. Kemudian yang ketujuh, menutupi segala dan kesalahannya dengan amal soleh. Jadi setelah bertobat, setelah menyadari, kemudian berjanji, promise gitu ya. Kemudian menutupi kesalahan dengan amal-amal yang baik ya. Amal-amal yang soleh yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat. Artinya ketika taubat itu sebelum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut seperti Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelum matahari terbit dari barat ya, di kalau kita yang hidup di zaman akhir ini, taubatnya sebelum matahari terbit dari barat. Karena di hadis banyak riwayat bahwa nanti menjelang kiamat maka matahari akan terbit dari sebelah barat gitu ya. Kalau sekarang dari sebelah timur. Tapi nanti begitu mau kiamat sudah dekat maka matahari akan terbit dari barat. The sun rises in the west, dari barat. Oke. Kemudian yang ke-8 adalah memperbanyak istighfar. Sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan beristighfar sebanyak 100 kali dan rajin sholat taubat ya. Jadi orang-orang yang bertobat kepada Allah pertama adalah memang memperbanyak istighfar, kemudian juga memperbanyak sholat taubat 2 rakaat ya. Niatnya ya sholat taubat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. 2 rakaat karena Allah Ta'ala ya, sholat taubat namanya ya. Oke. Kemudian sekalian selanjutnya, jika perbuatan dosanya ada hubungannya dengan orang lain, harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan. Jika perbuatan dosanya berupa harta, maka kembalikan hartanya, bisa mengambil harta ya. Jika berupa tuduhan, kemudian ghibah, fitnah, namimah, mencaci, menghina, dan lain, maka harus mohon maaf. Segera mohon maaf dari perbuatan-perbuatan tersebut kepada yang bersangkutan ya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi ini adalah syarat-syarat taubat yang harus dilakukan kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ya baik untuk karena berbuat dosa untuk diri maupun kepada orang lain ya, supaya kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada qaul dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya. Secara singkat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berpendapat ada 3 ya inti taubat ya. Jadi taubat itu syarat taubat intinya ada 3 ya. Yang pertama adalah menyesali ya. Menyesali regret atau an-nadam ya. Menyesali perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan, menyesal banget atas kesalahan yang kita berbuat. Kemudian setelah menyesal, meninggalkan kesalahan tersebut ya, meninggalkan dosa tersebut, tinggalkan jauh-jauh ya. Dan yang ketiga adalah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi menyesali, tinggalkan, kemudian berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dilanjutkan dengan memperbaiki amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh ya. Oke, lanjut. Kemudian kedudukan taubat ya. Kedudukan taubat. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa kedudukan taubat ini adalah kedudukan yang pertama, ada pertengahan, ada terakhir.
Hamba Allah yang meniti jalan menuju Rabb-Nya tidak akan menjauhinya ya dari jalan tersebut dan selalu menetapinya sampai mati. Taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba Allah. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Artinya di sini taubat ini memang dari mulai perbuatan dosa kemudian sampai akhirat nanti dibutuhkan oleh seorang hamba yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang kedudukan taubat. Lanjut. Nah, ini ada dalil ya yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 ya, bahwa taubat itu hukumnya wajib untuk mewujudkan kesalehan dan kejayaan hamba dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna 'allakum tuflihun." Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung, ya. Jadi orang-orang yang bertobat insyaallah akan mendapatkan keberuntungan karena mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga firman Allah dalam Al-Qur'an surah Tahrim ayat 8. Allah di sana berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sungguh-sungguh gitu ya. Taubat yang semata-mata ikhlas hanya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Oke, lanjut. Kemudian sekalian, taubat yang sungguhnya adalah taubat nasuha, sebagaimana Ibnu Katsir berpendapat bahwa taubat yang tulus lagi mantap adalah taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh yang menghapuskan segala keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan datang. Artinya di sini tidak mengulangi lagi ya. Taubat nasuha merupakan meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ini taubat nasuha. Jadi tinggalkan dosa yang sekarang, sesalin dosa yang telah lewat, dan tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Ada promise, ada janji, ya, ada komitmen. Oke. Nah, anak sekalian, ini ada perbedaan ya, ada perbedaan taubat orang yang taubat dengan yang nggak taubat. Kalau yang taubat, insya Allah dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 110. Sebaliknya, orang yang tidak taubat ini dalam surah Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz dzalimun." Barang siapa yang tidak bertaubat, itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya. Nah, sebaliknya dalam An-Nisa ayat 110 bahwa orang-orang yang berbuat salah, berbuat kemaksiatan salah, kemudian bertaubat, maka kemudian dia menyadarinya, mendalaminya, kemudian dia bertobat, maka Allah akan memberikan ampunan dan Allah memberikan maha pengampun dan maha kasih sayangnya kepada orang yang bertaubat. Oke. Jadi inilah kedudukan taubat dengan dalil Allah yang sampaikan kepada kita semuanya ya. Oke. Nah, untuk keutamaan taubat nanti insya Allah kita akan lanjut pada rekaman berikutnya. Jadi inilah yang kita bahas pada rekaman pertama tentang syarat-syarat taubat dan kedudukan taubat. Untuk keutamaan taubat kita bahas pada rekaman berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberi kita kesempatan dan kemampuan untuk bertaubat dengan segera tatkala kita berbuat dosa atau berbuat maksiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.